Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali setelah liburan semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Dan kebetulan untuk hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran geografi. Ya. Namun untuk memulai pembelajaran, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayika kama tawal ardi nuri syamsika wal qamarika abadan dafat tawiyalin iftah alaina fathan qariba ya rabbal alamin rabbi firli wali walidayya wa rahmuhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita akan coba ice breaking game 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi kalau Ustadz bilang 1, tangan kanan di pundak kanan, tangan kiri di pundak kiri. Coba sambil dipraktekkan. Kalau Ustadz bilang 2, tangan kanan di pundak kiri, tangan kiri di pundak kanan. Menyilang ya. Kalau Ustadz bilang 3, tepuk tangan. Ustadz bilang 4, gebrak meja. Oke? Ya, kita mulai ya, tes konsentrasi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2. Ya, konsentrasi. Terakhir, konsentrasi lagi. 1, 2, 3, 4. Iya, Alifa. Nah, ya, cukup. Ya, kita kasih aplaus dulu buat semuanya. Silakan dilihat dulu video singkat ini. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan peta ya terhadap jaringan transportasi. Ya. Oke, silakan dibuka buku paketnya. Nah, kita udah masuk semester 2, berarti bab yang baru ya. Ya, jadi nanti kita akan belajar banyak mengenai pemanfaatan peta yang tentunya manfaatnya adalah dengan mempelajari cara interpretasi atau cara membaca peta yang baik, ya kita setidaknya bisa memanfaatkan peta untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, indikator hasil belajar yang akan dicapai ada 3. Yang pertama, mengklasifikasi simbol yang digunakan pada peta jaringan transportasi. Kemudian, mengkorelasikan interpretasi peta terkait jaringan transportasi. Dan membuat laporan perencanaan perjalanan dengan menggunakan peta jaringan transportasi. Ya. Jadi berdasarkan indikator hasil belajar ini, tujuannya ya kita bisa mengklasifikasi simbol ya yang ada pada jaringan transportasi dengan menggunakan nanti sumber belajarnya ada laptop yang sudah terkoneksi dengan internet, kalian bisa browsing, bisa searching. Kemudian ada atlas dan buku paket kalian, ya. Sekaligus nanti juga akan ada pembelajaran berbasis masalah, ya, untuk melihat dan menyelesaikan masalah, ya. Nanti
teknisnya akan Ustadz jelaskan di kegiatan ini. Nah, jadi interpretasi peta adalah upaya memahami atau menafsirkan simbol-simbol dalam peta. Nah, kita fokus ke lembar kerja dulu yuk. Ya. Nah, jadi Ustadz akan membagikan lembar kerja dan kebetulan posisi duduk kalian ini sudah Ustadz kelompokkan ya. Nur Anissa dan kawan-kawan ini kelompok 3, Alifah dan kawan-kawan kelompok 4, kemudian Aufa dan kawan-kawan ya, atau Adrian dan kawan-kawan kelompok 1, Farid dan kawan-kawan kelompok 2. Jadi nanti kalian mengisi identitas lembar kerjanya. Kemudian nanti ada form. Yang pertama, formnya berisi mengenai sebuah permasalahan. Ya. Ada artikelnya juga. Jadi nanti dibaca dulu. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Pada sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2020, 2 turis asal Amerika Serikat yang menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor dari Amed Karangasem menuju Pererenan malah tersesat ke dalam hutan karena kurang mampu membaca peta. Yuk kita bantu mereka mencari jalan alternatif yang seharusnya bisa mereka lalui. Ya. Ustadz kasih waktu sekitar 20 menit ya untuk menyelesaikan lembar kerjanya. Dan nanti juga Ustadz akan melakukan penilaian secara individu terhadap kalian. Ya, silakan. Petanya mungkin bisa di-save juga ya di komputernya ya, Farid. Nanti itu aja yang dulu. Nah ini cerdas ini, langsung lihat legenda nih. Langsung ketahuan ya. Tinggal klasifikasinya aja. Simbol apa itu, Nah? Oh, rawa. Oke. Oke, kegiatan selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok ya untuk mempresentasikan topik-topik permasalahan yang tadi sudah Ustadz bagi ya. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menganalisis masalah dari 2 orang turis yang sedang bertravel di Pulau Bali. Jadi pusat masalahnya itu mereka ingin pergi dari Amed ke Peraranan. Cuman di sini mereka tersesat. Jadi kita akan membimbing mereka agar mengetahui jalan yang sebenarnya. Jadi dari Amed ini mereka bisa melewati karang kabupaten kota atau kabupatennya ibu kota Coba yang lain disimak dulu. Amlapura yang simbolnya itu agak kotak gitu. Tujuan awalnya dari Amed. Oke, dari situ ya. Lanjut ke sana. Lewat Amlapura, lanjut. Lalu mereka lewat ke kota Kelungkung. Oke. Lalu lewat lagi kota Gianyar. Oh, berarti nggak nyusur pantai nggak ya? Enggak. Jadi dia semacam kayak
pegunungan tapi dia berkelok-kelok turun gitu. Oke. Habis itu ke Gianyar, terakhir dia ke kota Denpasar, transit ke Denpasar. kota Denpasar. Oke. Dan terakhir dari Denpasar dia bisa sampai ke Pereranan, titik lokasi terakhir. Ke Pererenan ya, Iya. nama wilayahnya, Pererenan. Pereranan. Ya. Nah, tadi sempat baca kan artikelnya yang menyebutkan bahwa wisatawannya itu nyasar kemana? Ke daerah hutan gitu. Nah, kira-kira menurut kalian nih, mereka dibawa nyasar kemana sih? Pakai Google Maps-nya? Ke Amer. Di daerah situ ya. Di daerah yang kalau warna wilayahnya itu Merah-merah. oranye ya, oranye kemerahan. Ya. Kenapa kok bisa Google Maps kadang-kadang sering bawa kita ke jalan-jalan kecil, tiba-tiba nyampe hutan gitu. Kenapa? Kadang mencari jalan tikus, mencari jalan tercepat. Betul sekali. Ya. Terkadang Google Maps sering memberikan solusi-solusi jalan ya atau jalan alternatif lah yang bisa kita pilih gitu ya. Tapi kadang-kadang ya karena kita juga kurang memahami cara membaca peta di Google Maps dengan baik, ya kita ikutin aja gitu ya. Hemat 5 menit, masuk. Ternyata jalannya jalan gang gitu ya. Nyasar dan lain sebagainya. Nah, jadi ya sebetulnya dengan menggunakan peta pariwisata ini kita bisa tahu ya mana jalan yang jalannya itu lebar, kemudian merupakan jalan, kalau di sini yang putih itu dia merupakan jalan penghubung kabupaten atau kota gitu ya. Baik, kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya. Dan akan mengulas secara keseluruhan. Tapi sebelum dari Ustadz, mungkin ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita tadi udah belajar apa aja sih dari awal sampai terakhir tadi? Jadi kalau dari daratnya, kita juga nggak boleh semena-mena kan. Kalau udah dikasih tahu maps arah lokasi, kita harus lebih teliti juga. Benar kata Ustaz yang tadi. Harus lebih teliti dan harus lebih mempertimbangkan ini tuh jalurnya benar atau tidak gitu. Ya. Tapi kalau bisa dilihat dari segi laut dan udara, memang sudah diprediksi kan sudah benar jalurnya. Cuman kalau misalkan dari darat, kita kan harus lebih detail lagi kan. Kalau misalkan dikasih tahu ini arahnya lebih simpel gitu. Tapi kan kita harus lebih mempertimbangin lagi nih, ini benar atau tidak. Oke, good ya. Jadi jangan selalu menyalahkan Google Maps gara-gara Google Maps. Kitanya mungkin yang kurang memahami ya bagaimana caranya membaca dan menganalisis dan menginterpretasi peta dengan baik. Gitu ya. Oke, kemudian kita ada tes sumatif dulu ya untuk menguji pengetahuan kalian pada pembelajaran hari ini. Ya. Ustaz akan bagikan soal untuk kalian isi. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai. Terakhir, ini yang terakhir. Kita ada refleksi pembelajaran ya. Ustadz minta kalian menuliskan 3 hal. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kemudian apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Dan apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Quote terakhir, ya, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Doa kafaratul majlis. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.